Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 dengan anggota Nabila Betari Anjani dan Rosidah Rahmati akan memaparkan hasil proyek ujian akhir semester manajemen proyek untuk pengembangan sistem Customer Relationship Management dengan aspek yang dibahas adalah Human Resource Leveling, Manajemen Risiko, dan Analisis McBuy. Yang pertama adalah pendahuluan. Terdapat tabel yang menjelaskan rangkaian aktivitas utama dalam pengembangan sistem CRM. Aktivitas ini disusun secara berurutan berdasarkan ketergantungan predesesor antar aktivitas. Setiap aktivitas memiliki durasi pelaksanaan dan personel yang terlibat sesuai dengan deskripsi tugasnya. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Deskripsinya adalah menentukan kebutuhan sistem CRM berdasarkan proses bisnis perusahaan. Dikerjakan selama 3 hari oleh SD1 dan UI. Selanjutnya, desain basis data, merancang struktur dan relasi basis data CRM dikerjakan selama 4 hari oleh DBA dan SD2. Yang ketiga, pengembangan back-end, membangun fungsi sistem CRM, server-side logic, dikerjakan selama 6 hari oleh SD1, SD2, dan JD1. Yang keempat, desain front-end, mendesain antarmuka pengguna yang intuitif dan sesuai kebutuhan, dikerjakan selama 5 hari oleh UI dan JD2. Selanjutnya, pengembangan front-end, mengimplementasikan desain UI menjadi kode fungsional di sisi klien, dikerjakan selama 7 hari oleh JD2 dan JD3, lalu ada integrasi API, menghubungkan front-end dan back-end melalui API, dikerjakan selama 4 hari oleh SD1 dan JD1. Selanjutnya pengujian, menguji fungsionalitas sistem dan memastikan bebas dari bug, dikerjakan selama 5 hari oleh QA dan JD3. Selanjutnya dokumentasi, menyusun dokumentasi teknis dan penggunaan sistem CRM, dikerjakan 3 hari oleh SD2 dan JD2. Dan yang terakhir adalah deployment, mengimplementasikan sistem ke lingkungan produksi dilakukan selama 2 hari oleh DBA, SD1, dan QA. Baik, selanjutnya ialah Human Resource Leveling. Yang pertama adalah dasar dan pendekatannya. Nah, pada tahap awal perencanaan, kami hanya diberikan informasi terkait data aktivitas, durasi, predesesor, dan juga kebutuhan sumber daya. Maka, di sini kita melakukan analisis lanjutan untuk menghitung EST, EFT, LST, LFT, dan juga float, dan identifikasi jalur kritis. Ini penting untuk memetakan kemungkinan penyesuaian leveling dan mengetahui total durasi project. Nah, project ini diasumsikan menggunakan sistem kerja 5 hari per minggu, Senin sampai Jumat, dengan durasi 8 jam kerja per hari sesuai dengan praktik umum pengelolaan proyek di perusahaan teknologi. Nah, tujuan utama dari Human Resource Leveling ini adalah untuk mendistribusikan beban kerja secara adil dan efisien tanpa memperpanjang durasi proyek, dan hasilnya terlihat pada gambar. Jalur kritis proyek yang ditentukan adalah ADEFGHI dan juga durasi total proyek selama 29 hari kerja. Next. Selanjutnya ialah identifikasi konflik. Untuk konflik sendiri di sini terlihat pada gambar, kita menyediakan tabel pembagian beban kerja per hari. Itu tidak ditemukan konflik overlapping antara SDM dalam satu hari kerja, dan juga kita menilai bahwa pembagian SDM per aktivitas juga sudah dinilai cukup seimbang. Namun di sisi lain itu teridentifikasi potensi overutilization, yaitu ketika anggota tim itu menjalani beberapa aktivitas secara langsung berurutan tanpa hari kerja kosong di antaranya, meskipun ada libur akhir pekan. Karena kita menggunakan sistem kerja 5 hari, yaitu Sabtu Minggu, jeda tersebut tidak dianggap sebagai waktu pemulihan karena itu bukan waktu kerja dalam konteks leveling. Dan berikut ini ada 3 kasus overutilization-nya. Terlihat pada gambar. Untuk SD2 itu dari aktivitas B ke aktivitas C, dia tuh 10 hari kerja nonstop tanpa jeda. Untuk JD2 itu dari aktivitas D ke aktivitas E, dia 12 hari kerja tanpa nonstop. Untuk nonstop kerjanya untuk UI dari aktivitas A ke aktivitas D nonstop 8 hari. Di sini kita menilai adanya beban kerja yang bisa membuat sumber daya tersebut mengalami kelelahan nonstop untuk peralihan aktivitas kerja tanpa adanya waktu jeda. Next. Untuk mengatasi overutilization tersebut tanpa mengganggu jalur kritis, di sini kita terapkan strategi leveling yang tepat sesuai kondisi untuk tiap SDM tadi. Nah, untuk SD2 ini kita terapin time shifting, bisa dilihat di before dan after-nya. Di sini kita gunakan di aktivitas B dan C itu kan karena dia nggak berada di jalur kritis dan memiliki float ada 2 hari. Di sini kita aktivitas C-nya itu digeser 1 hari ke belakang, sehingga SD2 itu ada jeda 1 hari dulu tanpa mempengaruhi timeline gitu. SD2 dan juga sumber daya yang ada pada hari itu. Jadi aktivitas C-nya tuh bergeser sehari. Lalu untuk UI yang bekerja beruntun dari aktivitas A ke aktivitas D selama 8 hari, kita terapkan time shifting.
Itu tidak mungkin karena keduanya itu berada di jalur kritis. Oleh karena itu kita terapkan lag time 1 hari sebelum UI memiliki aktivitas D. Jadi JD2 tetap mulai sesuai jadwal sehingga durasi aktivitas itu nggak berubah dan penyesuaian ini memberi waktu transisi yang wajar dari UI ke analisis desain antar muka tanpa menghambat penyelesaian tugas. Nah, hal serupa kita terapkan juga di JD2 yang bekerja 12 hari berturut-turut dari D ke E. Itu kita terapkan juga lag time 1 hari diberikan sebelum JD2 masuk ke E, tapi untuk JD3-nya tetap mulai sesuai jadwal. Nah, aktivitas ini kita rasa tetap dapat diselesaikan tepat waktu karena beban kerja dibagi merata dengan JD3. Nah, untuk pertimbangan resource substitution sendiri, maaf, itu sempat kita pertimbangkan juga untuk ganti JD2 dengan JD1 pada aktivitas H, karena untuk kita menilai total hari kerja JD1, JD2, dan JD3. Namun ini tidak kita ambil karena JD2 itu memiliki kesinambungan konteks dari front end karena mengingat H itu adalah dokumentasi. Sedangkan JD1 itu lebih berfokus pada back end. Nah, untuk strategi resource base sendiri juga tidak digunakan pada pada pembagian SDM karena dirasa udah optimal dan tidak ada aktivitas yang memerlukan pemecahan peran lebih lanjut. Next. Nah, setelah dilakukan penyesuaian tersebut dengan strategi leveling pada beberapa anggota tim, jadwal kerja harian udah jadi lebih seimbang, terlihat pada tabel, tidak ada lagi overutilization, dan juga jalur kritis itu nggak keganggu, tetap durasinya 29 hari kerja, distribusi kerja lebih manusiawi dan efisien, dan juga strategi leveling berhasil mengoptimalkan alokasi SDM tanpa mengubah durasi proyeknya. Next. Selanjutnya ada manajemen risiko. Telah diidentifikasi 3 risiko utama, yaitu yang pertama keterbatasan sumber daya manusia yang berpengalaman, yang kedua keterlambatan komunikasi dari pihak ketiga, dan yang ketiga adalah gangguan pada tools, server, atau proses pengajuan. Kemudian risiko ini diklasifikasikan menjadi kategori rendah, sedang, tinggi, dan ekstrim. Klasifikasi dilakukan berdasarkan 2 aspek, yaitu dampak terhadap proyek dan frekuensi kemungkinan kejadian yang dinilai dalam skala 1-5 dengan perhitungan nilai dampak dikali nilai frekuensi. Nah, dilampirkan pada tabel ini, hasil perhitungan perkaliannya adalah menunjukkan bahwa semua berkategori ekstrim. Oleh karena itu, disusunlah rencana mitigasi menjadi 2, yaitu rencana pencegahan dan tindakan kontingensi atau apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Yang pertama, untuk risiko keterbatasan SDM, pencegahannya adalah SD1 ditetapkan sebagai pengawas teknis dan ditambahkan buffer waktu pada tugas kompleks. Lalu tindakan kontingensinya adalah tugas akan didistribusi ulang dan disesuaikan. Risiko komunikasi dari pihak ketiga, pencegahannya adalah review rutin dan media komunikasi terpusat, dan tindakan kontingensinya adalah tim menggunakan asumsi internal agar proyek tetap berjalan. Untuk yang risiko gangguan tools, pencegahannya adalah disiapkan tools cadangan, dokumentasi, dan lisensi yang valid sejak awal. Lalu tindakan kontingensinya adalah pekerjaan dialihkan ke aktivitas non-teknis dan diberikan toleransi tunda maksimal 1 hari. Selanjutnya terdapat identifikasi dampak resiko yang diklasifikasikan menjadi 3, yaitu dampak terhadap jadwal, terhadap anggaran, dan terhadap keberhasilan. Yang pertama, resiko keterbatasan SDM berpengalaman, terhadap jadwalnya adalah terlambat menyelesaikan integrasi dan debugging, terhadap anggarannya adalah kelebihan waktu berarti berpengaruh ke kelebihan biaya, lalu terhadap keberhasilannya adalah sistem tidak stabil, kualitas rendah, dan user bisa tidak puas. Lalu untuk resiko keterlambatan komunikasi pihak ketiga, dampak terhadap jadwalnya adalah delay desain, dokumentasi, atau persetujuan fitur. Lalu terhadap anggarannya adalah adanya waktu tunggu yang akan membuat kerja tidak produktif. Lalu terhadap keberhasilannya adalah fitur tidak sesuai ekspektasi stakeholder. Lalu untuk yang resiko gangguan tools, server, atau testing, terhadap jadwalnya adalah aktivitas teknis berhenti terutama coding, testing, dan deployment. Terhadap anggarannya adalah adanya biaya tambahan untuk langganan peralihan tools dan downtime. Lalu terhadap keberhasilan proyeknya adalah proyek tidak dapat go live tepat waktu. Baik, selanjutnya adalah manajemen pengadaan dan make buy analysis. Untuk opsi pengadaan server sendiri dalam proyek ini kita dihadapkan pada keputusan strategis terkait pengadaan server, apakah kita akan membeli server fisik on-premise ataupun menyewa server melalui layanan cloud atau colocation. Nah, untuk menentukan pilihan ini, kita mempertimbangkan 4 faktor utama, yaitu biaya dan durasi pemakaian, ketersediaan sumber daya, dan serta jangka waktu proyek yang hanya berlangsung selama 40 hari. Kenapa 40 hari? Karena kita menghitung dari 29 hari kerja yang sudah ditentukan sebelumnya dan juga
weekend yang ada di antara 29 hari kerja itu. Nah, jika perusahaan memilih opsi untuk pembelian, maka dibutuhkan satu staf teknis tambahan untuk pengelolaan server ini. Dengan estimasi biaya gaji, kita tentukan itu sebesar 100.000 per hari kerja. Estimasi ini akan menjadi dasar untuk analisis kami berikutnya. Untuk matriks keputusan sendiri, ini ada matriks keputusan yang membandingkan kedua opsi dari berbagai aspek. Untuk harga di sini kita memperkirakan budget yang kira-kira relevan. Untuk dari sisi biaya awal, pembelian server itu perlu 20 juta, ditambah biaya infrastruktur sebesar 2 juta untuk UPS pendingin listrik untuk infrastruktur tambahannya, dan juga gaji staf yang harus kita pertimbangkan dalam 29 hari kerja itu, sehingga total pengeluaran mencapai kurang lebih 26,9 juta. Sementara itu untuk menyewa server cloud, di sini kita mempertimbangkan untuk menyewa seperti ID Cloud Host, VPS Trial Rate per bulannya, itu kita butuh biaya kurang lebih 1,8 juta untuk 1,5 bulan layanan, karena kita di sini 40 hari kerja kalender dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk staf ataupun infrastrukturnya. Sehingga total biayanya itu 1,8 juta. Untuk durasi kesiapan sendiri, untuk pembelian server itu kurang lebih 3 sampai 5 hari, sedangkan kalau misalnya menyewa server itu udah siap pakai dalam hitungan jam. Untuk scalabilitasnya untuk membeli server itu rendah karena butuh upgrade fisik, sedangkan untuk sewa server itu tinggi karena bisa scale up sesuai kebutuhan kita. Untuk fleksibilitas, membeli server itu tidak fleksibel dan tidak cocok untuk tapi cocok untuk jangka panjang, sedangkan untuk menyewa itu fleksibel dan cocok untuk proyek kurang dari 2 bulan. Untuk kontrol penuh sendiri, beli server itu penuh, tetapi dengan tanggung jawab yang tinggi, sedangkan menyewa server itu terbatas namun terkelola dengan SLA. Next, untuk analisis kelebihan dan kekurangan, untuk membeli sendiri itu kontrol penuh atas fisik dan keamanan data dapat digunakan kembali untuk proyek jangka panjang. Kekurangannya biaya awal tinggi, perlu dukungan SDM dan infrastruktur tambahan, setup yang memakan waktu, tidak fleksibel untuk durasi proyek pendek. Untuk menyewa sendiri, biayanya rendah untuk proyek pendek, sedangkan tanpa biaya infrastruktur dan SDM tambahan, fleksibel dan cepat digunakan. Untuk kekurangannya sendiri, kontrol lebih rendah terhadap hardware dan ketergantungan terhadap pihak ketiga. Selanjutnya untuk next, rekomendasi dan juga justifikasi untuk biaya pembelian tadi ada 26,9 juta, biaya sewa itu 1,8 juta. Nah, berdasarkan hasil perhitungan tersebut dan durasi proyek yang 29 hari kerja ini, kita merekomendasikan untuk opsi buy dalam konteks menyewa server cloud. Keputusan ini didasarkan pada efisiensi biaya yang signifikan, kemudian implementasi serta fleksibilitas tinggi tanpa harus kita korbankan stabilitas operasional sistem. Dengan menyewa, kita juga menghindari kebutuhan penambahan staf teknis dan infrastruktur fisik yang tidak sebanding dengan manfaat jangka pendek. Oleh karena itu, opsi sewa adalah pilihan yang paling tepat, logis, dan realistis untuk proyek ini. Next. Selanjutnya terdapat kesimpulan. Proyek pengembangan sistem CRM berhasil dirancang dengan pendekatan yang sistematis dan adaptif, yang mana proyek sistem CRM ini dioptimalisasi dengan yang pertama, human resource leveling untuk mencegah overutilization, yang kedua, manajemen risiko dengan mitigasi realistis dan berdampak langsung, dan yang ketiga adalah keputusan make buy yang mempertimbangkan efisiensi biaya dan kesiapan infrastruktur. Keputusan strategis seperti pemanfaatan SDM internal dan sewa server cloud menjadikan proyek ini efisien, realistis, dan layak secara operasional maupun teknis. Sekian presentasi dari kelompok 18, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.